Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Saya ke Yose Rizal. Bung Yose, apakah memang sekarang menjadi waktu yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan relaksasi ekonomi itu sendiri? Ya, seharusnya memang waktu PSBB yang sudah berjalan hampir 6 minggu ini ya, bahkan di beberapa tempat sudah hampir 2 bulan, itu menjadi waktu untuk mempersiapkan diri, buying time supaya bisa kemudian kapasitas kesehatan kita ditingkatkan, testingnya ditingkatkan, tracingnya juga ditingkatkan, sehingga bisa diidentifikasi pihak-pihak yang memang berisiko tinggi. Sayangnya selama ini mungkin belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, padahal ekonominya sudah ngos-ngosan seperti Bu Sinta katakan tadi, para pengusaha udah nggak bisa lagi tersenyum. Ini Bu Sinta bagus saja masih mau tersenyum sekarang ini ya. Kebanyakan udah mimpinya nightmare terus gitu loh. Okay. Apalagi dengar THR. Nah, saya pikir kalau memang mau dilonggarkan, itu yang paling penting adalah kita melihat mana sektor-sektor atau daerah-daerah yang sudah saatnya risikonya lebih rendah, dan manfaat ekonomi dari pembukaan ini itu paling tinggi. Oke, ya. Baik. Saya dengar ke Bu Sinta Kamdhani. Jadi gimana? Apakah bagi pengusaha tadi yang Yose mengatakan bahwa sudah ngap-ngapan, apakah sekarang juga waktunya untuk dilonggarkan? Tapi gimana agar tetap semuanya juga kesehatannya juga bisa tercapai sebetulnya? Ya, jadi sekali lagi ini kan harus beriringan ya. Jadi dari segi kesehatan maupun dari segi ekonominya. Jadi kalau kita lihat nih, ini nggak bisa satu dana ini harus memang beriringan berjalan. Nah, kalau kita lihat memang ada wilayah-wilayah tertentu yang masih zona merah, zona hijau itu juga menjadi dasar kan untuk pada saat kita merelaksasi atau membuka. Tapi mungkin yang kita mesti perhatikan adalah kita juga saat ini kan stimulus yang sudah dikeluarkan pemerintah itu kan nggak bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau kita mau tutup terus atau tidak merelaksasi itu kan bukan opsi gitu. Makanya sekarang kita harus buka. Nah, kalau untuk wilayah tadi saya katakan ada zona merah, zona hijau itu bisa ditetapkan. Tapi dari segi sektor, kalau ditanya sektor mana yang lebih tadi kata Pak Hussein lebih tinggi, lebih mungkin kan outcome yang lebih bagus. Saya rasa saat ini semua sektor harus mulai untuk melakukan aktivitas gitu. Jadi ini yang saya rasa menjadi kunci bahwa kita mulai aktivitas secara bertahap, tapi yang penting adalah SOP-nya. Jadi masing-masing sektor yang sekarang kami lakukan adalah masing-masing sektor harus punya SOP. Harus punya protokol kesehatan SOP-nya itu seperti apa untuk mulai buka gitu. Baik Bu Sinta. Saya kembali ke Pak Sarisal dulu. Pak Sarisal, jadi gimana? Ini ada saran kalau mau relaksasi berdasarkan sektor usaha, berdasarkan daerah. Kalau sudut pandang dari Pak Sarisal sebagai epidemiolog, sebenarnya gimana relaksasi yang harus dikerjakan? Iya. Tetap saja ya, dasarnya adalah penurunan kasus yang dilaporkan harian. Jadi kalau kita melihat Indonesia memang situasinya masih berfluktuasi. Tapi kalau kita lihat DKI misalnya sejak tanggal 16 April sebetulnya ya kita melihat ada tren penurunan ya. Mungkin nanti akan relaksasinya akan berbasis wilayah ya. Bisa jadi DKI akan duluan, lalu kemudian diikuti wilayah Jawa lainnya, apakah Jawa Barat atau ya. Tapi yang pasti luar Jawa bisa jadi agak lebih lama. Baik, kembali ke Bung Doni Gahral. Bung Doni, sebetulnya apa sih sebenarnya skenario persisnya yang disiapkan oleh pemerintah ini? Karena kan Pak Jokowi menginginkan pada akhir Mei ini semuanya sudah puncak dan sudah mulai melandai gitu kan. Sebetulnya apa target itu akan memang target yang dicanangkan, tapi bagaimana mendapatkan itu bisa tercapai sebetulnya? Iya, jadi kuncinya ada di tes. Nah, jadi kalau tes sudah dilakukan secara masif, kita sudah bisa melihat gambaran lebih utuh tentang kasus positif COVID-19, maka kita baru kemudian bisa berbicara mengenai relaksasi, ya. Karena kalau kita masih tesnya masih seperti sekarang, ya kita belum bisa melihat gambaran yang lebih utuh tentang kasus positif COVID-19. Ya, jadi kalau memang nanti tesnya sudah begitu masif,
ya bisa sampai 40.000 bahkan lebih. Nah, itu memang gambaran yang itu yang kita butuhkan, ya sehingga kita tahu kapan peaknya dan kita tahu kapan turunnya begitu. Nah kalau sekarang itu masih belum sampai ke sana. Nah tapi ya Presiden sudah memberikan arahan bahwa ya sesegera mungkin ya COVID kasus positif ini akan ditangani atau akan ditangani. Jadi isu kesehatannya ditangani dulu. Oke. Begitu. Nah, Oke. setelah kemudian itu ditangani, ya baru kemudian secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa, itu perkataan Presiden ya, hati-hati dan tidak tergesa-gesa memulai pelonggaran PSBB. Tapi sekarang yang paling penting adalah PSBB-nya diimplementasikan dulu ya secara ketat begitu ya oleh seluruh aparat ya sampai di tingkat akar rumput. Ya, karena sekarang kita masih melihat masih banyak pelanggaran PSBB di sana sini gitu di berbagai daerah. Nah, ini saya kira tanggung jawab kepala daerah sebagai ketua gugus tugas daerah untuk memastikan agar PSBB-nya berjalan secara efektif. Oke. Dan kemudian kita bicara pelonggaran setelah itu. Baik, Bung Doni Gahral Adian, Pak Syahrial Syarif, Bung Yose Rizal Damuri, dan Bu Sinta Wijaya Kamdani, terima kasih telah bergabung dengan satu meja. Tugas konstitusional seorang pemimpin adalah melindungi warga negara. Itu perintah konstitusi. Mau berperang atau berdamai dengan COVID-19, itu adalah pilihan kebijakan atau malah pilihan kata. Tapi intinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Ketika keraguan dan kebingungan terjadi, akal sehat harus bekerja. Lindungi diri kita sendiri dengan disiplin tidak keluar rumah dan ikuti protokol kesehatan. Apapun, tidak ada yang lebih berharga selain nyawa manusia. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.